Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Di Jepang terdapat monumen raksasa yang diduga merupakan peninggalan kota Atlantis. Monumen ini disebut Yonaguni, berlokasi di sebelah selatan Ryukyu, Jepang. Banyak perdebatan di kalangan ilmuwan mengenai bangunan kontroversial ini. Banyak di antaranya mengaitkan reruntuhan Yonaguni sebagai peninggalan peradaban maju Atlantis yang telah hilang terendam akibat air bah. Ada juga yang mengatakan ini hanyalah struktur alami yang terjadi secara natural. Fenomena ini menarik perhatian jurnalis, ilmuwan dan ahli geologi di seluruh dunia, termasuk Graham Hancock yang mencoba menguak misteri legenda di balik reruntuhan Yonaguni. Menurut Hancock, monumen tersebut adalah formasi batuan tenggelam sisa-sisa peradaban Jepang yang hidup antara 5.000 sampai 10.000 tahun silam. Beberapa percaya bahwa itu adalah puing-puing konstruksi yang lain sudah terlihat seperti piramida. Tidak diketahui apakah ini merupakan kebetulan atau ada orang yang membangunnya. Pernahkah Anda mendengar tentang reruntuhan Yonaguni? Struktur raksasa ini disebut Yonaguni Jima karena merupakan tempat yang paling dekat dengan Pulau Yonaguni. Struktur ini juga disebut Lost City atau Atlantis Jepang. Ini adalah salah satu penemuan arkeologi terbesar di planet ini dan menonjol karena kerumitannya. Pencarian kota yang hilang dari Yonaguni. Pada tahun 1986, penyelam Kihachiro Aratake menemukan reruntuhan dengan melakukan penyelaman sederhana di sekitar tempat itu. Pada tahun 1992, ahli biologi kelautan Jepang, Dr. Masaki Kimura, mulai mempelajari reruntuhan. Dan selama hampir 20 tahun, dia mendedikasikan dirinya untuk menyelam dan meneliti tempat itu. Sejak 1995, penyelam dan ilmuwan mulai mempelajari konstruksi ini secara mendalam di laut. Menurut Dr. Masaki Kimura, bahwa reruntuhan ini berasal dari periode zaman es. Jadi reruntuhan ini diperkirakan berusia lebih dari 8.000 tahun. Kimura menyatakan, struktur terbesar monumen Yonaguni terlihat seperti piramida rumit, monolitik dan berundak yang naik dari kedalaman 25 meter. Dia menekankan bahwa struktur tersebut tidak terisolasi. 10 struktur lain juga ditemukan di Yonaguni, termasuk sebuah kastil, 5 struktur mirip candi dan bangunan lain yang terlihat seperti stadion raksasa. Menariknya, semua struktur ini terhubung oleh suatu jalan dan jalur air. Dia menemukan bahwa monumen itu terbuat dari batu pasir dan berasal dari satu formasi batuan. Membentuk bujur sangkar raksasa dengan panjang 150 meter dan lebar 40 meter, dengan ketinggian mencapai 27 meter. Di atas puncaknya dimahkotai pahatan batu yang berbentuk kura-kura. Dia juga menemukan karakter yang terukir di atas batu yang sesuai dengan naskah kaidah kuno, suatu tulisan yang digunakan sebelum berlakunya tulisan Jepang modern. Namun seorang ahli geologi laut, Robert M. Sok, yang memeriksa bersama Kimura dan Hancock di tahun 1997, memiliki pendapat berbeda. Dia percaya bahwa monumen Yonaguni sebenarnya hanyalah formasi alami. Dia juga menyimpulkan bahwa monumen itu diciptakan oleh erosi gelombang laut selama jutaan tahun. Pertama kali saya menyelam di sana, saya tahu itu bukan buatan manusia, kata Sok. Ini tidak teratur seperti yang diklaim banyak orang, dan sudut pandang dan simetri tidak benar terdapat di banyak tempat.
Menurut Profesor Kimura, bahwa dia telah melihat sejenis tulisan dan gambar, tapi itu hanyalah goresan di atas batuan yang terjadi secara natural. Dia menafsirkannya sebagai buatan manusia, tapi saya tidak tahu dari mana asalnya. Cara terbaik untuk mendapatkan jawaban definitif tentang asalnya adalah dengan tetap kembali dan mengumpulkan lebih banyak bukti, kata Kimura. Jika saya tidak memiliki sebuah kesempatan untuk melihat struktur ini sendiri, saya mungkin akan skeptis juga, tambahnya. Faktanya, Torii Auchi, seorang profesor seismolog di Universitas Kobe, mendukung Kimura dalam menangani masalah ini. Dia menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat struktur seperti ini di atas atau di bawah air akibat aktivitas tektonik. Saya juga menyelam di sana dan menyentuh piramida, katanya. Apa yang dikatakan Profesor Kimura tidak dibesar-besarkan sama sekali. Mudah untuk mengatakan bahwa benda-benda peninggalan itu bukan disebabkan oleh gempa bumi. Kimura percaya bahwa ketika Yonaguni dibangun, permukaan laut jauh lebih rendah dari sekarang, dan Pulau Yonaguni adalah dataran yang terhubung dengan Pulau Taiwan. Itu kemungkinan besar merupakan jalur perdagangan laut yang penting. Bagaimana peradaban ini bisa hilang, dan apa yang terjadi pada semua orang yang tinggal di sana? Menurut Kimura, kota ini bisa saja terbengkalai saat permukaan air laut naik, yang akhirnya menyebabkan kota hilang, atau gempa besar bisa saja menyebabkan pulau tersebut dan penghuninya tenggelam di bawah ombak. Pemikiran ini berasal dari gagasan bahwa semua air di dunia terkonsentrasi di belahan bumi utara selama periode ini. Menurut Profesor Geologi Universitas Tokyo, Teriyaki Ishii, bahwa struktur itu tenggelam pada zaman es terakhir lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dan 2 kali lebih tua dari piramida di Mesir. Pada tahun 1997, Dr. Masaki menerbitkan survei tentang peradaban yang hilang yang disebut A Continent Lost in the Pacific Ocean. Dalam studinya, ia membela keberadaan tempat dengan peradaban yang berkembang dengan baik. Pada 14 Mei 1998, pulau-pulau yang berada di reruntuhan tersebut mengalami guncangan akibat gempa bumi. Setelah fenomena itu difilmkan di dunia bawah laut dan untuk lebih menarik, tampak banyak struktur yang mirip dengan ziggurats, semacam kuil Mesopotamia. Batu dengan ukiran, peralatan dan tangga juga muncul dengan sempurna, membuat gagasan tentang segala sesuatu yang diciptakan oleh alam semakin jauh. Reruntuhan itu terletak 1 kilometer dari Pulau Yonaguni, di bagian barat Jepang Selatan Kepulauan Ryukyu. Pulau ini adalah pulau paling barat di Jepang. Luasnya 28,88 km persegi dan berpenduduk sekitar 1.745 jiwa. Reruntuhan terletak dari kedalaman 25 hingga 100 meter. Asal-usul monumen ini masih sebuah misteri yang menggelitik para arkeolog dan ilmuwan. Tapi monumen ini diperkirakan oleh para peneliti telah ada sejak 8.000 sebelum Masehi. Di satu sisi, para arkeolog dan ahli geologi percaya pada gagasan bahwa itu hanyalah formasi batuan yang dihasilkan oleh pekerjaan alam melalui aksi arus laut karena jangka waktu yang lama. Seorang peneliti di Universitas Ryukyu bernama Takayuki Ogata percaya bahwa struktur terbentuk secara alami karena ada formasi serupa lainnya di bumi. Bukti lain yang membuat seseorang percaya akan adanya peradaban kuno itu adalah tulisan-tulisan yang tidak diketahui di dinding, patung dan tangga yang menjulang tinggi, jalan, landai, yang mungkin menunjukkan bahwa orang-orang hidup dalam komunitas. Perbandingan dibuat dengan reruntuhan Inca yang terletak di Peru.
Strukturnya sendiri sangat mirip. Reruntuhan ini bahkan merupakan tujuan yang paling banyak dikunjungi di benua itu. Dalam video tersebut, para penyelam juga menunjukkan adanya saluran yang bisa digunakan untuk mengalirkan air. Reruntuhan ini panjangnya sekitar 100 meter dan lebar 50 meter. Titik tertinggi dari bangunan kira-kira 30 meter. Struktur utama memiliki panjang lebih dari 150 meter. Penulis Graham Hancock yang pernah menulis beberapa buku tentang bangunan kuno dunia mengatakan bahwa ada struktur spesifik dan kompleks di sekitar runtuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh pemahaman manusia modern. Jadi, dibutuhkan banyak penelitian untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana semua ini menjadi penting bagi kita hari ini. Jika Yonaguni bahkan berusia lebih dari 11.000 tahun seperti yang dihitung oleh banyak ahli geologi, itu akan secara signifikan mengubah sejarah peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Itu berarti meninjau segala sesuatu tentang sejarah yang sudah kita ketahui. Sementara itu, pemerintah Jepang juga tidak berinvestasi dalam penelitian ilmiah yang ditujukan untuk piramida terendam, juga tidak mengakui mereka sebagai faktor sejarah yang menentukan. Dr. Masaki Kimura mengklaim bahwa mungkin masih ada setidaknya 10 struktur mirip Yonaguni untuk dijelajahi dan dipahami lebih lanjut tentang bagaimana kita sampai di tempat kita sekarang ini dalam sejarah manusia. Mitos dan legenda di balik Yonaguni. Karena reruntuhan Yonaguni adalah sebuah misteri, tentu ada banyak mitos dan cerita seputarnya yang bahkan bisa menjadi fantastis. Tetapi karena kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak diketahui, tidak mungkin untuk mengetahui sejauh mana itu mungkin benar atau tidak. Salah satu legenda mengatakan bahwa struktur ini dibangun oleh alien. Ada juga yang mengatakan bahwa pulau ini berada di kawasan berbahaya dengan aktivitas supranatural. Legenda lain berbicara tentang kapal yang menghilang di wilayah tersebut dan tidak pernah ditemukan lagi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.